Shalom, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita akan masuk bersama-sama di dalam renungan online yang saya beri tema, jangan pernah lupa akan perjanjian dengan Tuhan. Yang terambil di dalam 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-35 mengatakan demikian. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka, janganlah berbakti kepada Allah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti. Kepadanya lah kamu harus sujud menyembah, dan kepadanya lah mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang pada ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah-Allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Baik anak-anak mereka maupun juga cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Melupakan perjanjian dengan Tuhan itu berbahaya. Kadangkala yang kita anggap berbahaya adalah kalau kita kehilangan harga diri, difitnah orang, kehilangan harta, bahkan kedudukan. Tetapi saya perlu ingatkan bahwa kita bisa kehilangan apapun selama kita hidup. Tetapi kalau kita tetap hidup di jalan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita berlipat kali ganda. Namun yang paling berbahaya adalah jikalau kita melupakan Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita melupakan Tuhan, maka kita berhadapan langsung dengan Tuhan. Andai saja kita sudah melupakan Tuhan, pertanyaannya adalah siapa yang akan memberkati dan menolong kita? Sebagai contoh, Yusuf dan Daud. Dalam satu hari, Yusuf kehilangan segala-galanya. Akan tetapi karena dia tetap ingat Tuhan, maka Tuhan memulihkan dia lebih daripada sebelumnya, yaitu berlipat kali ganda dalam kemuliaan Tuhan. Daud sempat kehilangan kedudukannya sebagai raja karena anaknya memberontak. Tetapi karena Daud tetap ingat Tuhan, maka Tuhan memulihkan dia. Jadi jelas yang paling berbahaya dalam hidup ini, kalau kita mulai melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan menjauhi Tuhan. Selama kita ingat Tuhan, maka kita akan kuat. Jalan kita dituntun oleh Tuhan, dan hal-hal luar biasa tentunya dapat terjadi dalam hidup kita. Kita harus mengingat Tuhan. Waktu kita melupakan Tuhan, maka kita hidup dalam kutuk. Kita masuk dalam jerat setan. Kita akan kehilangan kekuatan dan menjadi target setan untuk dihancurkannya. Alkitab mengatakan, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Perhatikan ayat ini. Tuhan mengingatkan, berhati-hatilah. Terjemahan aslinya berkata awas. Kalau ada tulisan peringatan awas, maka tugas kita jangan melanggar, sebab itu berbahaya. Alkitab dengan tegas berkata, awas,
Tujuannya supaya kita tidak melupakan perjanjian Tuhan dengan kita. Kalau kita melupakan Tuhan, bukan Tuhan yang rugi, tetapi kita sendiri yang rugi. Ada banyak orang yang berkata, sudahlah, aturan Tuhan merepotkan. Aturan Tuhan tidak repot, justru kita yang membuatnya repot. Tidak pernah Tuhan rugi kalau kita melupakan janji-janji Tuhan. Tuhan justru tidak rugi kalau kita melupakan perjanjian kita dengan Tuhan, bahkan nazar kita dengan Tuhan. Karena itu, Tuhan berkata, jangan, awas, berhati-hatilah, jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan, aturan-aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, dan ketentuan-ketentuan Tuhan, supaya kita tidak dipermainkan oleh setan. Pada dasarnya Tuhan kita sangat mengasihi dan mencintai kita. Karena itulah Dia juga menyembuhkan ketika kita sakit. Dia memulihkan dan mendengar doa-doa kita. Waktu kita tahu dikasihi dan dicintai Tuhan, maka serangan apapun, difitnah bagaimanapun, diterpa gosip, diterpa oleh isu-isu negatif bagaimanapun, tidak akan pernah menghalangi kita untuk maju terus. Kalaupun Tuhan memberi aturan, ketetapan, serta larangan, semua itu didasari karena kasih-Nya dan untuk kebaikan saudara dengan saya. Seringkali kita menjadi bodoh ketika kita menghadapi masalah. Karena kita berpikir bahwa kalau Tuhan yang mengasihi kita, maka kita dibebaskan dari masalah-masalah dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan izinkan masalah, itu semua untuk kebaikan kita. Larangan dan teguran Tuhan merupakan bentuk kebaikan-Nya bagi kita. Sebab Dia sudah mempersiapkan rancangan hidup yang penuh dengan damai sejahtera bagi setiap kita. Karena itu, saya ingatkan kembali, kalaupun Tuhan memberi aturan, kalaupun Tuhan memukul kita, semuanya karena kasih-Nya. Alkitab berkata, barang siapa ku kasihi, Dia ku tegur dan ku hajar. Relakanlah dirimu dan bertobatlah. Jadi jelas, semua larangan dan teguran Tuhan merupakan bentuk kebaikan-Nya bagi kita. Sebab Dia sudah mempersiapkan rancangan hidup yang penuh dengan damai sejahtera bagi setiap saudara dengan saya. Iblis memberikan konsep salah di dalam cara kita berpikir. Kalau Tuhan baik, mengapa Dia mengizinkan saya mengalami masalah ini dan itu? Justru karena Tuhan baik, maka Dia harus mendidik kita dalam rencana dan yang luar biasa dalam hidup kita. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama karena pada dasarnya daging kita mudah berkhianat. Jika kita membuat komitmen perjanjian dengan Tuhan, misalnya untuk tetap setia, apapun tantangannya, untuk melayani Tuhan karena Tuhan itu terlalu baik bagi saudara dengan saya. Tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Namun jika tidak mengikuti perintah Tuhan, maka kita akan mudah kompromi dengan dosa. Inilah yang setan mau dalam hidup kita. Tetapi waktu kita berkata, Tuhan, aku tetap setia apapun yang terjadi, maka kita akan mengikat perjanjian kita dengan Tuhan. Dan kita tidak boleh melupakannya, sebab daging kita ini lemah. Karena itu, daging kita perlu dilatih. Alkitab berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Meskipun ada gunanya, tetapi terbatas. Karena itu, roh kita harus dilatih supaya kita tidak mengikuti segala keinginan daging, tetapi hidup di dalam roh. Berarti, kita harus mengikatkan perjanjian kita dengan Tuhan. Karena pada dasarnya daging kita mudah berkhianat. Tetapi ketika kita mengikat perjanjian dengan Tuhan, maka roh kita mengingatkan daging kita. Tidak, kamu sudah ikat perjanjian dengan Tuhan. Jangan goyah lagi. Sekali Yesus tetap Yesus. Yang kedua, karena pada dasarnya kesenangan dunia penuh dengan bujukan-bujukan serta tipuan-tipuan yang menggiurkan. Jikalau kita tidak punya komitmen perjanjian dengan Tuhan, ketika ibadah, kita bisa bersemangat untuk komit terhadap apa yang dikhotbahkan. Tetapi
waktu kita melihat kesenangan dan keindahan dunia ini, maka kita akan mudah tersesat lagi. Sebaliknya, dengan kita berbuat komitmen perjanjian dengan Tuhan, maka tawaran-tawaran dunia yang kelihatannya indah mungkin untuk sementara bisa menggiurkan kita, tetapi kita disadarkan, tidak? Kita dapat bertindak dengan tegas, sebab kita sudah buat komitmen dengan Tuhan. Kalau engkau seorang anak muda, maka engkau dapat berkata, saya tidak akan merusak tubuhku dan masa depanku dengan narkoba. Ketika kita mulai berpikir, betul narkoba merusak tubuh dan masa depanku, tapi narkoba enaknya bukan main. Dalam keadaan seperti itu, engkau bisa langsung putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu dari setan. Kita harus punya perjanjian itu dengan Tuhan. Mengapa? Karena dengan kita membuat perjanjian dengan Tuhan, maka ada rasa takut untuk kompromi dengan dosa. Tidak perlu kita umumkan kepada semua orang, oh ini janji saya di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita sudah buat perjanjian dengan Tuhan, maka itu harus kita pegang, karena kita bisa membohongi manusia, tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Kita bisa saja obral, oh saya sudah janji sama Tuhan, tetapi persoalannya adalah benar atau tidak. Janji kita di hadapan Tuhan itu adalah urusan antara kita dengan Tuhan. Janji yang sejati tidak perlu kita sampaikan kepada siapapun, antara kita dengan Bapa kita. Kita harus buat perjanjian di hadapan Tuhan, sebab tawaran dunia sangat membujuk dan menggiurkan kita, dan janji kita di hadapan Tuhan akan sangat menolong kita untuk tidak kompromi dengan dosa. Janji kita dengan Tuhan bukan menyenangkan hati Tuhan, bukan supaya kita dikagumi orang, tetapi untuk menjaga kita sendiri supaya tidak jatuh. Yang ketiga, karena serangan setan seringkali di saat yang tidak terduga. Serangan-serangan yang tidak terduga ini dapat terjadi pada saat kita sedang lemah, kepahitan, kekecewaan, atau sedang menghadapi badai yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya mendorong setiap saudara, khususnya yang sudah semakin dewasa dalam Tuhan, untuk membuat komitmen janji kepada Tuhan. Kadangkala suami istri perlu berjanji bersama bahwa di rumah kita tidak boleh ada bentakan atau makian. Setiap hari harus memulai dengan doa dan membaca Alkitab. Dengan komitmen yang kita bangun ini, akan sangat menolong kita, khususnya pada saat kita memulai lemah. Ketika kita lemah, kita pasti akan ingat janji kita di hadapan Tuhan. Ketika kita tahu itu janji kita kepada Tuhan, maka minimal kita terpancing, tertantang untuk melangkah dengan kepastian. Ada orang yang buat janji, dia menulis janjinya. Ada orang yang buat janji, mungkin tidak ditulis di dalam kertas, tetapi dalam loh hatinya yang terdalam. Sehingga setiap kali ia ingat, oh ini janji saya kepada Tuhan. Apakah mau untung, rugi, sakit, atau apapun. Tetapi kalau ini sudah saya janji pada Tuhan, maka saya harus taat. Tuhan yang akan memberkati dengan limpahnya. Sekali melayani Tuhan, tetaplah melayani Tuhan, apapun alasannya. Ada beberapa perjanjian yang perlu kita buat dengan Tuhan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian untuk selalu dekat dengan Dia. Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja, jiwaku tenang. Kita harus buat perjanjian setiap pagi. Saya harus baca Alkitab. No Bible, no breakfast. Zaman sekarang bukan no Bible, no breakfast, tetapi no Bible, no handphone. Saya tidak akan chatting apapun sebelum saya membaca Alkitab. Kalaupun Alkitab ada di handphone saya, maka itu dulu yang harus saya buka, sekalipun ada notifikasi yang lain. Alkitab harus nomor satu, prioritas sebelum kita melakukan aktivitas kita.
Minimal itu yang menjadi perjanjian kita di hadapan Tuhan. Kalau ada keputusan apapun, kita harus libatkan Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita ada masalah, kita lari kepada Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita menangis karena sesuatu, kita tidak akan menyalahkan siapapun, tetapi kita menangis di bawah kaki Tuhan terlebih dahulu. Perjanjian untuk selalu dekat dengan Tuhan tidak akan pernah merugikan kita. Yang kedua, perjanjian untuk selalu mengingat kasih dan kebaikan Tuhan serta menyebut nama Tuhan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan sebelum kita panik, memaki atau membentak orang lain, sebelum kita terpancing oleh emosi, berdoa terlebih dahulu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong saya. Percaya saya, kita tidak akan mungkin membentak dan memaki orang. Kita tidak mungkin emosi ketika dipancing untuk emosi. Kita dapat belajar untuk menguasai diri dalam segala perkara. Saya yakin saudara adalah orang yang sudah dewasa. Karena itu saya dorong untuk membuat perjanjian dengan Tuhan. Sebab serangan di akhir zaman ini bertubi-tubi datangnya. Orang-orang yang memiliki perjanjian dan komitmen di hadapan Allah tidak akan pernah bisa digoyahkan. Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Petrus dan Yohanes juga punya perjanjian dengan Tuhan. Sampai dihadapkan di pemuka agama, mereka berkata, silakan Tuhan putuskan sendiri. Haruslah kami lebih taat kepada manusia daripada taat kepada Tuhan. Dengan kata lain, dia mau berkata, aku mau mengambil perjanjian dengan Tuhan untuk selalu lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Saya rindu setiap kita bukan hanya cinta Yesus, tetapi membuat perjanjian abadi dengan Tuhan. Yang ketiga, perjanjian untuk selalu mensyukuri rahmat dan anugerah Tuhan bagi kita. Dengan demikian, kita tidak akan berani untuk main-main dengan dosa. Kita tidak berani kompromi dengan dosa. Mengapa? Karena kita tahu semuanya dari Tuhan. Kita hanya mau bersyukur, beriman dan percaya bahwa ini semua baik. Jangan mudah mengeluh ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Bukankah kita punya perjanjian dengan Tuhan bahwa apapun yang terjadi, kita mensyukuri kasih Tuhan. Istri Ayub tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Karena itu dia berkata, kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub punya perjanjian dengan Tuhan. Karena itu Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Daud punya perjanjian dengan Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu sebab dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kesimpulan saya percaya sebuah keputusan yang kita buat di hadapan Tuhan tidak akan membawa kerugian dalam hidup kita. Tetapi berkat Tuhan senantiasa menyertai saudara dengan saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami mendengarkan firman Allah. Kuatkan setiap kami. Kami perlu berubah cara kami memandang Allah. Cara kami berpikir tentang Allah. Cara kami menuruti kehendak Tuhan. Cara kami berpegang kepada firman dan kekuatan Tuhan. Hari ini kami boleh diteguhkan. Aku doakan Tuhan, biar terjadi sesuatu yang berubah dalam hidup kami. Dan kami boleh memiliki iman yang kuat, mengasihi Tuhan, masuk dalam perjanjiannya bersama dengan Tuhan. Kami boleh diluputkan, kami boleh dibebaskan, dan kami mengalami kemenangan dari hari lepas hari dalam hidup kami. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, karir kami, berkati bisnis kami masing-masing, dimanapun kami berada. Berkati anak-anak kami, berkati pemuda-pemudi, berkati pelayanan,
berkati masa depan kami. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Hari kemenangan, hari yang membahagiakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib, nama yang manis, nama yang heran. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.